Meskipun belum punya pengalaman kerja, tapi kalau paham tentang konsep lot dan batch di materi kali ini akan mudah nantinya ketika bekerja. Karena materi ini masih berkaitan erat dengan cara pembuatan produk atau pembuatan makanan di industri, di pabrik, termasuk UMKM. Banyak ilmu dan juga sharing yang akan teman-teman dapat di channel ini, jadi jangan ragu buat subscribe dan juga pencet tombolnya like kalau suka video-video ini, dan unlike kalau nggak suka. Please komen untuk kita bisa sharing bareng di channel ini agar bisa lebih hidup lagi. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang sudah tahu tentang lot di investasi saham, yaitu satu lotnya yaitu sama dengan 100 lembar. Konsepnya sama, ya tinggal kalikan aja. Satu lot kalau 100, kalau 2 lot, 3 lot, tinggal mengalikan 100 lembar. Bedanya kalau di industri, apalagi proses pembuatan makanan di pabrik. Istilah lot dan batch ini menandakan atau identitas dari suatu produk atau bahan yang diproduksi tersebut, yang mencakup di mana proses pembuatannya, apa saja komposisi bahan, berapa banyak, kapan dibuat, oleh siapa. Kapan dibuat ini termasuk jam, tanggal, dibuatnya kapan, bagaimana proses, hingga kendalanya apa aja. Biar gampang kita misalkan seperti ini. Saya memasak atau mengekstrak dedaunan untuk dijadikan jamu. Pastinya tidak asal cetak-cetek kompor dan cemplang-cemplung daun ya. Pasti ada takarannya. Airnya berapa mili, daunnya berapa gram, api kompornya berapa suhunya. Karena di kompor, maka saya pakai api besar atau kecil, yaitu api kecil. Karena suhu di kompor ini tidak bisa kita kontrol. Lalu berapa lama, kapan, dan juga di mana saya mengekstraknya. Satu siklus atau satu masa oleh kemampuan panci, mulai api kompor dinyalakan, hingga akhir ekstraksi. Volume susut mulai dari 200 mili menjadi 100 mili. Ini yang dinamakan satu batch. Kalau 2 batch, gimana? Tinggal mengalihkan aja. Kebetulan kapasitas panci saya yaitu 200 mili atau 1 batch. Kalau setengahnya, berapa? Ya, setengah batch atau 100 mili. Lalu untuk daunnya gimana? Kalau 1 batch-nya saya pakai 4 gram. Jadi setengah batch-nya yaitu 2 gram. Karena ini berhubungan dengan formula atau komposisi ya. Jadi standarnya tetap sama. Proses produksi berapapun batch-nya, kalau standar pH atau derajat keasamannya 5, ya tetap 5 hasil akhirnya. Kalau skala industri bagaimana? Ya tinggal dikonversi saja. Kemampuan dari mesin itu berapa, kapasitasnya berapa. Lot dan batch ini bisa menjadi tanda dari suatu kode produksi ya. Diproduksi kapan, di mana, kemudian expired kapan atau best before kapan. Nanti video perbedaannya kita pasang di sini ya. Yang pernah belajar unit operasi, saya yakin akan gampang mencerna video kali ini. Atau yang sudah melakukan penelitian, semisal skripsi atau tugas akhir skripsi. Apalagi pembahasannya yang berhubungan dengan mass balance atau kesetimbangan massa. Coba komen di bawah ya, gimana kesannya, bagaimana pengalaman teman-teman. Sekarang tips bagi teman-teman yang ingin di bagian produksi. Pastinya bagian lot dan juga batch ini atau penulisan catatan batch produksi itu harus terdokumentasi. Jadi semisalkan operator ketika membuat proses misalkan pencampuran, dia harus bisa menuliskan atau harus mencatat, mendokumentasikan ini bahan materialnya, suppliernya siapa, dibuatnya kapan, di mana, diproses apa, berapa banyak, itu harus terdokumentasi semua. Ini menjadi pekerjaan setiap hari ya. Jadi jangan sekali-kali tidak menulis laporan sesuai apa yang dia kerjakan, apa yang kita kerjakan, atau sekedar menulis tapi tidak sesuai real. Nah, ini sangat fatal dalam proses pembuatan makanan minuman di pabrik, karena sangat berhubungan erat dengan formula atau komposisi
dan hasil akhirnya yaitu kualitas yang akan dihasilkan.